Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Windri Mariana, Bayu Nugroho, saya sendiri Estivianti Pratiwi, dan teman saya Rizka Sita Riandani yang akan membahas materi mengenai analisis regresi. Oke, selanjutnya, apa sih analisis regresi itu? Analisis regresi merupakan studi tentang hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, variabel dependen itu disebut dengan kriteria dan biasanya menggunakan huruf Y, dan variabel independen disebut prediktor, biasanya menggunakan simbol X. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Apabila hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, maka disebut analisis regresi sederhana. Yang selanjutnya, apabila terdapat beberapa variabel independen, disebut dengan analisis regresi berganda. Nah, untuk melakukan analisis regresi ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, datanya interval atau rasio, yang kedua, data berdistribusi normal, yang ketiga, untuk memprediksi diperlukan persamaan regresi linier, yang berarti bahwa terdapat korelasi atau hubungan garis lurus antara variabel X dan variabel Y tadi. Nah, yang pertama itu regresi linier sederhana. Untuk regresi linier sederhana, yaitu yang pertama hanya ada dua variabel. Regresi linier sederhana dilakukan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Yang sudah dijelaskan di awal tadi, ini hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangannya ada di bawah, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk mencari nilai harga B, rumusnya yang ada di dalam buku seperti ini. Jadi harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasinya tinggi, maka harga B juga besar. Bila koefisien korelasinya rendah, maka harga B juga kecil. Bila koefisien korelasi negatif, maka harga B juga negatif. Bila koefisien korelasi positif, maka harga B juga positif. Untuk mencari harga A dan harga B dapat dicari dengan menggunakan rumus yang ada. Untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh regresi linier sederhana. Nah, di sini sudah terdapat data yang diperoleh dari observasi tentang kualitas layanan dan penjualan barang. Di sini kualitas layanan ditandai dengan XI dan kualitas barang ditandai dengan YI. Di sini sudah terdapat 34 data. Nah, kita disuruh untuk menghitung persamaan regresinya untuk membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara kualitas layanan dengan rata-rata penjualan barang jika taraf signifikansinya menggunakan 5%. Nah, langkah pertama kita menentukan XI kuadratnya, YI kuadrat, dan XI-YI. Kemudian menghitung sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, dan sigma XI-YI. Setelah itu kita mencari rata-rata dari XI dan rata-rata dari YI. Kemudian kita juga menghitung simpangan baku dari XI dan simpangan baku YI. Setelah itu kita menghitung harga A. Untuk menghitung harga A di sini menggunakan rumus yang atas ini ya, yaitu A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi
N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat 2. Kemudian dimasukkan angkanya di sini dan kita mendapat hasil yaitu 93,85. Nah, untuk menghitung harga A di sini juga bisa menggunakan rumus ini, yaitu harga A sama dengan Y topi dikurangi B dikali X. Selanjutnya yaitu kita menghitung harga B. Rumus harga B sendiri yaitu N dikali sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat 2. Kemudian dimasukkan angkanya dan kita mendapatkan hasil yaitu 1,29. Untuk menghitung harga B sendiri juga bisa menggunakan rumus ini. Harga B sama dengan R SY dibagi SX. Nah, untuk menggunakan rumus ini kita harus mencari korelasi produk momennya atau R dan simpangan bakunya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita menyusun persamaan regresinya dengan rumus Y topi sama dengan harga A plus harga B dikali X. Harga A-nya tadi 93,85 ditambah harga B 1,29 dikali X. Persamaan regresi ini juga bisa digunakan untuk melakukan prediksi tentang bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan. Misalnya, jika nilai kualitas layanannya 64, maka nilai rata-rata penjualannya adalah Y topi sama dengan 93,85 ditambah 1,29 dikali 64 sama dengan 176,41. Jadi diperkirakan nilai rata-rata penjualan barang setiap bulan sebesar 176,41. Dari persamaan regresi ini bisa diartikan bahwa kualitas layanan bertambah 1, maka nilai rata-rata penjualan barang tiap bulan akan bertambah 1,29. Atau jika nilai kualitas layanannya bertambah 10, maka nilai rata-rata penjualan barang bertambah 12,9. Untuk mengetahui nilai kualitas layanan dengan nilai penjualan tiap bulan dapat dihitung menggunakan korelasi. Tapi sebelumnya kita harus menghitung harga A, menghitung harga B, dan juga menyusun persamaan regresi. Menyusun persamaan regresi yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Jika sudah diketahui nilainya berapa, maka dapat langsung dimasukkan, yaitu Y sama dengan 93,86 plus 1,29 dikali 64 sama dengan 176,41. Nah, dengan mendapatkan nilai tersebut dan beberapa nilai lainnya yang sudah dicari sebelumnya dapat langsung dimasukkan pada rumus korelasi yang ada, seperti pada gambar. Berdasarkan nilai yang sudah dimasukkan dalam rumus korelasi, hasilnya yaitu harga R tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan N sama dengan 34 adalah sebesar 0,339 karena R hitung 0,6909 lebih besar dari R tabel 0,339, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,6909 antara nilai kualitas pelayanan terhadap rata-rata penjualan barang tiap bulan. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka rata-rata penjualan barang tiap bulan yaitu 47,73% ditentukan oleh nilai kualitas layanan yang diberikan, sedangkan sisanya yaitu 52,27% ditentukan oleh faktor lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu akan mempelajari mengenai analisis regresi ganda. Analisis regresi ganda ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau meramalkan bagaimana keadaan naik turun variabel independen bila terdapat dua atau lebih variabel independen. Jadi,
di sini itu ada regresi untuk 2 prediktur dan regresi untuk 3 prediktur. Dan juga ada regresi untuk n prediktur. Nah, n-nya ini berarti jumlah variabelnya yaitu lebih dari 2 ataupun lebih dari 3. Di sini untuk rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, itu untuk regresi 2 prediktur. Jika dijabarkan yaitu sigma Y sama dengan AN plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 dan seterusnya. Nah, untuk regresi 3 prediktur atau yang lebih yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 atau yang seterusnya. Jadi tergantung dengan berapa variabel dari data tersebut. Nah, selain itu juga ada persamaan regresi untuk n prediktur. Kalau untuk n prediktur ini sendiri yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik plus BN XN. Nah, jadi di sini kita dapat lihat regresi untuk 2 prediktur. Penjabarannya seperti ini. Nanti jika nilainya sudah ditemukan dapat langsung dimasukkan ke dalam rumus, dan yang ini yaitu untuk yang 3 prediktur. Jadi penjabarannya hampir sama tergantung dari berapa variabelnya. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang analisis regresi ganda. Namun di sini yang saya bahas hanya analisis regresi ganda 2 prediktur ya. Karena analisis regresi ganda itu ada yang 2 prediktur, 3 prediktur, dan n prediktur. Nah, pada kesempatan ini saya hanya membahas yang 2 prediktur. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk mencari analisis regresi ganda, teman-teman bisa membuka buku statistiknya halaman 250. Di situ sudah dituliskan langkah-langkah untuk mencari analisis regresi ganda. Nah, di sini saya memiliki sebuah soal. Soalnya berbunyi, sebuah penelitian yang dilakukan untuk meneliti apakah tingkat pendidikan dan pengalaman mempengaruhi kinerja dosen PGSD UMS. Penelitian dilakukan terhadap 10 dosen yang diambil secara acak dengan taraf signifikansinya sama dengan 5%. Dengan data sebagai berikut. Ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Nah, dari data ini, hipotesis yang diajukan adalah H0-nya tingkat pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja dosen PGSD UMS. Sedangkan HA-nya tingkat pendidikan dan pengalaman berpengaruh terhadap kinerja dosen PGSD UMS. Soalnya, tentukan yang A persamaan regresinya dan B ujilah hipotesis yang diajukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor A persamaan regresinya itu bisa dibuka buku statistik halaman 249 yang persamaan regresi untuk 2 prediktur. Itu nanti untuk menjawab soal A. Nah, kemudian untuk menjawab soal kedua soal ini tadi, dari data itu tadi dibuatlah tabel pembantu seperti ini untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung atau mencari persamaan regresi maupun menguji hipotesisnya. Ini merupakan tabel pembantu yang kita gunakan nanti. Kemudian setelah kita menyusun tabel pembantunya, kemudian kita menentukan persamaan. Persamaan untuk 2 prediktur itu bisa dibuka di halaman 249, di mana sigma Y sama dengan A kali N tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2. Dengan sigma X1Y sama dengan A kali sigma X1 tambah B1 sigma X1 kuadrat tambah B2 sigma X2 kali X1 kali X2. Kemudian sigma X2Y sama dengan A dikali sigma X2 tambah B1 kali sigma X1 kali X2 tambah B2 sigma X2 kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan dalam mencari persamaan regresi nanti. Nah, dari persamaan tadi dimasukkanlah
angka-angka yang kita peroleh dari tabel pembantu ini tadi. Dan ketika sudah dimasukkan, diperolehlah persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini berguna untuk mencari nilai A, B1, dan B2. Nah, untuk mencari nilai A, B1, dan B2 bisa menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun matriks. Nah, itu pelajaran SMA mungkin teman-teman bisa mengingatnya kembali. Di sini saya menggunakan metode eliminasi dan didapatkanlah hasil seperti ini. Dari persamaan itu tadi dapatkan hasil A sama dengan 3,9186. Kemudian B1-nya 2,4909 dan B2-nya negatif 0,466. Dari persamaan tadi terperolehlah nilai A, B1, B2 ini dapatkan dari persamaan tadi. Dan setelah menemukan nilai A, B1, dan B2, untuk menjawab nomor 1 kita masukkan rumus persamaan regresi. Persamaan regresinya kan Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Nah, ini nilainya sudah dimasukkan dan didapatkanlah persamaan regresinya Y sama dengan 3,9186 ditambah 2,4909 X1 dikurang 0,466 X2. Setelah kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang A, kemudian kita menjawab pertanyaan yang B untuk menguji hipotesis. Nah, untuk menguji hipotesisnya menggunakan uji signifikansi atau uji F. Langkah-langkahnya bisa dilihat di buku. Langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah kuadrat regresi A dengan rumus JK reg A sama dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya nilainya ini kita dapat dari tabel pembantu tadi. Kebetulan nilainya 272. Kemudian yang kedua menentukan jumlah kuadrat regresi B banding A. JK reg B banding A sama dengan ini rumusnya. Kemudian dari tabel pembantu dan dari hasil B1 dan B2 tadi kita masukkan ke rumus ini. Tapi ingat ya, di halaman 250 bagian B itu di mana berlaku Y sama dengan Y besar kurang Y bar. X1 sama dengan X1 kurang X bar dan X2 sama dengan X2 dikurang X bar. Nah, ini X1 Y, X2 Y ini ada ketentuannya, silahkan dibaca di buku halaman 250. Kemudian setelah kita menentukan JK reg, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah kuadrat residu dengan rumus JKS sama dengan JK reg A dikurang JK reg B banding A, yaitu JK reg A hasilnya 272 dan JK reg B banding A sama dengan 0 dan diperoleh JKS 272. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan nilai ketiganya ini, kita masukkan ke rumus F. F sama dengan JK reg bagi 2 per JKS per N-3. Nah, dari rumus ini tadi kita masukkan nilainya seperti ini dan kita peroleh F hitungnya sama dengan 3,50. Ini 3,50 merupakan F hitung ya. Dan kemudian setelah kita menemukan F hitungnya, kita cari F tabel dengan cara DK pembilang sama dengan K. K itu sama dengan jumlah variabel bebas. Dan jumlah variabel bebas kita kan ada 2, jadi K-nya 2. Kemudian untuk mencari DK penyebut, N kurang K kurang 1. N ini jumlah responden, K jumlah variabel, dan 1 ini ketentuan. Jadi 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. Setelah kita menemukan 2 dan 7, kita mencari di tabel F nilai untuk 0,05, 2,7. Kita cari di tabel F. Dan kita temukan hasil 4,74. Setelah kita menemukan ini, kita membuat kriteria seperti ini. F hitung kriterianya HO diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, dan HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini tadi kita mendapatkan nilai bahwa F hitungnya ternyata lebih kecil dari F tabel. Itu artinya HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tingkat pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja dosen PGSD UMS. Jadi kesimpulannya adalah HO diterima, HO ditolak, HO diterima, HA ditolak, dengan kesimpulan tingkat pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja dosen PGSD UMS. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika masih kurang jelas nanti kita bisa lanjutkan di forum yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.